Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ananda sekalian? Kami berharap ananda sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan ya, nama saya Uraini SAG, tenaga pengajar bidang studi bahasa Arab di SMA Islam An-Nijam. Semangat ya mempelajari bahasa Arab, karena setiap muslim yang mempelajari bahasa Arab akan bertambah kewibawaan dirinya dan Islam itu sendiri. Setiap kita ditanya apa gunanya kita mempelajari bahasa Arab, jawab saja bahwa saya seorang muslim atau muslimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Arjukum bi khairin wa bi shihhah wa bi afiyah. Apa kabar ananda sekalian? Mudah-mudahan kalian tetap dalam keadaan sehat wal afiat. Qabla kulli syai' hayya bina nashkuru ilallah alladzi qad a'tana ni'matan wa hidayatan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Wa la nansa kadzalika 'ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Ananda sekalian, kali ini pelajaran kita berkaitan dengan ism, nakirah dan ma'rifah. Nah, sebelum itu Umi tekankan kalian harus menyiapkan catatan, buku catatan dan pulpennya. Karena apa? Ilmu itu sudah seharusnya dicatat. Ikatlah ilmu dengan mencatatnya. Karena di sini nanti penjelasan Umi akan menjelaskan dengan bahasa Indonesia, sementara tulisannya kalian lihat berbahasa Arab. Jadi kalian harus menyiapkan catatan. Oke, kita mulai ya. Al-qaidah. Ini artinya tata bahasa. Qaidatu anin nakirah wal ma'rifah. Qaidatun anin nakirah wal ma'rifah. An-nakirah ismun yadullu ala syai'in ghairi muayyanin. Al-ma'rifah ismun yadullu ala syai'in muayyanin. Anwa'ul ma'arif. Anwa'ul ma'arif al-ismu mu'arrab bi'al. Al-ismu al-mu'arrab bi'al. Ismun domir. Ismun isyarah, ismul alam, ismul mausul, wal mudhaf ila ma'rifatin. Tadi Umi lupa membarisi. Jadi Umi jelaskan apa itu ism nakirah ya. Ism nakirah itu menunjukkan kata yang sudah tertentu, yang sudah jelas gitu ya. Terbalik. Ism nakirah itu yang menunjukkan sesuatu yang masih bersifat umum, ghairu muayyanin, belum tertentu ya. Ism nakirah itu adalah ism atau kata benda yang menunjukkan sesuatu yang masih bersifat umum. Nah, kalian catat ya. Ghairi muayyanin, yang belum tertentu gitu ya.
dia masih bersifat umum itu kata bendanya itu. Itu namanya ism nakirah. Paham sampai di situ? Nah, Umi berharap kalian catat ya. Catat, ikatlah ilmu dengan mencatatnya. Umi ulangi sekali lagi. An-nakirah ismun yadullu ala syai'in ghairi muayyanin. Kata benda yang menunjukkan sesuatu yang masih bersifat umum atau yang tidak tertentu gitu ya. Nanti Umi tunjukkan contohnya nanti di sana ya. Gimana gitu ya. Contohnya ciri-cirinya apa gitu ya. Kemudian ism ma'rifah. Ini kita masih sebatas ta'rif atau pengertian dulu. Ismun yadullu ala syai'in muayyanin. Nah, ini kebalikannya. Kata benda yang menunjukkan sesuatu yang sudah tertentu atau yang bersifat khusus ya. Sudah tertentu dia. Gitu. Anwa'ul ma'arif. Nih jenis-jenis ma'rifah ya, ma'arif ini jamak dari ma'rifah ya. Jadi ternyata ism ma'rifah itu ada 6 jenis. Nah, ini dia 6 jenis. Pertama, ismul mu'arrab bi'al. Kata benda yang diawali dengan alif lam. Nah, catat ananda sekalian, kata benda yang diawali dengan alif lam. Ya. Nah, dalam teks bahasa Arab pasti kalian tuh lihat, atau dalam Al-Quran lah contoh dekatnya saja yang kita tiap hari membacanya insya Allah. Di situ pasti ada kata-kata yang diawali dengan alif lam ya. Nah, setiap kata yang diawali dengan alif lam, nah itu sudah kita pastikan adalah ism ma'rifah. Paham ya? Pokoknya mau di teks buku bahasa Arab, mau di Al-Quran, mau dalam buku-buku hadis, kalau ada saja kata yang dimulai dengan alif lam, itu sudah dipastikan isim ma'rifah yang jenisnya al-ismu mu'arrab bi'al ya. Ism yang dimulai dengan alif lam. Nah, paham ya anak-anak sekalian? Nah, kasih contoh aja langsung. Misalnya al-kitabu. Nah, ini contohnya ya, al-kitabu. Nah, kalau ada alif lam, nah inilah udah dipastikan dia itu ism yang dimulai dengan alif lam, atau udah dipastikanlah dia itu ism ma'rifah. Pokoknya kata benda apa saja yang dimulai dengan alif lam itu ism ma'rifah jenis al-ismu al-mu'arrab bi'al. Ma'rifat yang kedua adalah ism domir. Nah, ism domir itu adalah kata ganti orang. Dalam bahasa Arab, ism domir itu ada 14 ya. Huwa huma hum, ya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Nah, setiap ananda sekalian mendapatkan dalam teks Al-Quran, atau dalam tulisan bahasa Arab apapun, setiap ananda mendapatkan ism domir, huwa, kata-kata yang dimulai dengan huwa atau di pertengahannya, pokoknya ada ism domirnya, itu sudah dipastikan adalah ism ma'rifah. Jadi jenis yang kedua dari ism ma'rifah adalah ism domir. Atau kata ganti orang. Contohnya ya, huwa, huma, hum, dan seterusnya. Pasti kalian sudah hafal itu 14 itu ya. Huwa, huma, hum, itu sudah hafal. Kemudian ism isyarah. Ism isyarah ini jenis yang ketiga dari ism ma'rifah. Ism isyarah itu kata tunjuk. Ada kata tunjuk litab'id, untuk menunjukkan yang jauh, ada yang kata tunjuk untuk menunjukkan yang dekat, litaqrib. Misalnya zalika itu, tilka itu, tapi untuk ism muannas. Hadza, hazihi. Nah, itu
Itulah kata tunjuk. Nah, setiap Ananda menemukan kata-kata ini, hadza, hazihi, zalika, tilka, itu adalah ism ma'rifah ya. Kita buat kata tunjuk ya. Kata tunjuk. Nah, kita buat hadza gitu ya. Atau zalika, contohnya tuh contohnya ya Ananda sekalian. Kemudian ism ma'rifah yang keempat yaitu ism alam. Ism alam ini menunjukkan nama orang. Nah, bukan nama orang aja, nama apapun, nama kota, nama negara, nama hewan, nama tumbuhan, pokoknya nama-nama lah, makanya dibilang ism alam ya. Itu sudah dipastikan adalah ism ma'rifah ya. Nama orang, nama-nama benda. Apa saja ya. Nah, misalnya nama Muhammad atau misalnya Jakarta itu nama kota ya. Nah, namanya atau apa lagi, misalnya nama hewan, qaitun, nah bisa qaitun. Nah, kemudian ismul mausul, nah ini kata sambung. Mungkin pernah kita belajar secara khusus tentang ism mausul ya. Ism mausul ini kata sambung yang artinya yang ya. Dia kita buat aja ism mausul, kata sambung. Contohnya alladzi ya. Contoh alladzi, allati, bisa allati ya. Nah, itu kata sambung. Jadi ism mausul adalah jenis dari ism ma'rifah yang kelima. Kemudian al-mudhaf ila ma'rifah. Itu contohnya nanti ada di sana secara khusus ya. Ini secara umum aja. Ini dia itu mudhaf setelah ma'rifah ya, mudhaf kepada ma'rifah. Contohnya ada di sana. Pokoknya berkaitan dengan mudhaf dan ini menjadi mudhaf ilaih gitu ya. Jadi setiap kata yang seperti ini bentuknya yang disandarkan kepada ism ma'rifah, mudhaf yang disandarkan kepada ism ma'rifah itu sudah dipastikan ism nakirah. Oke anak-anak, tadi Umi menjelaskan tentang ism nakirah di sana itu belum jelas sekali. Tadi Umi hanya sebatas ta'rif atau definisi atau pengertiannya bahwa ism nakirah itu adalah ism yang masih bersifat umum atau belum tertentu. Nah, tadi waktu Umi menjelaskan ism ma'rifah ya, kebalikan daripada ism nakirah, itu tadi Umi kasih contoh di sana ya. Itu ism nakirah itu sudah bersifat umum, ism ma'rifah itu sudah tertentu dia, bersifat khusus ya, itu ya bedanya. Jadi ini Umi akan jelaskan lebih gamblang tentang ism nakirah ya. Ism al-amsilatu nakirah, amsilatun lin nakirah, amsilatul lin nakirah. Contoh-contoh dari ism nakirah. Laisa li faridin shadiqun ya'rifuhu. Artinya Farid tidak mempunyai teman yang dia kenal gitu ya. Jadi di mana di sini ism ma'rifahnya? Nah, ism ma'rifahnya ini dia, shadiqun yang Umi baris bawah ini. Shadiqun, ism nakirahnya. Ism nakirahnya ini dia. Jadi ism nakirah itu satu aja ciri-cirinya. Beda dengan ism ma'rifah itu ada 6 ya. Ada 6 jenis-jenisnya tentunya dengan ciri-cirinya. Nah, ism nakirah itu ciri-cirinya cuma satu. Ciri-cirinya cuma satu ya. Ciri-ciri nakirah. Ciri nakirah ditandai dengan, nampak, ditandai dengan tanwin ya. Tanwin itu ada tanwin atas, ada tanwin bawah, ada tanwin depan. Nah, kalau di dalam Al-Quran Ananda sekalian menemui kata-kata yang di dalamnya itu terdapat tanwin, baik tanwin bawah, tanwin depan, tanwin atas, itu sudah dipastikan ism nakirah. Kita baca Al-Quran, ada
tanwin. Ini pasti kata Umi, inilah dia itu ism nakirah itu. Nah, itu ya. Nah, contohnya misalnya dalam Al-Qur'an, qul huwallahu ahadun. Ahad kita bilang ya. Nah, ahadunnya itulah ism nakirah. Qul huwallahu ahad. Ahadun, tertulis itu ahadun. Nah, kalau suruh cari mana di situ ism nakirah. Nah, ahadun itulah ism nakirah karena dia ditandai dengan tanwin. Nah, bisa aja tanwinnya itu baris atas, baris depan atau baris bawah. Nah, contoh yang lain, li ammun yaskunu fi hadhil madinah. Ya. Li ammun yaskunu fi hadhil madinah. Ya. Saya punya paman tinggal di kota ini. Nah, coba Ananda lihat mana di sini yang tanwin, yang barisnya tanwin. Tentu ini ya, amun, cuma amun di sini yang tanwin. Berarti inilah ism nakirah. Ya, kami tekankan sekali lagi, ism nakirah cuma satu aja ciri-cirinya, yaitu tanwin. Ya, tadi di sini sadiqun, sini amun. Ya, itu ism nakirah, dia masih bersifat umum, belum tertentu. Kemudian askunu fi baitin jadidin. Askunu fi baitin jadidin, ya. Saya tinggal di rumah yang baru. Tuh ya. Kemudian amsilatul lil ma'arif. Nih. Data ya, contoh-contoh ism ma'rifah. Tadi udah menjelaskan ya. Taqaddam faridun amamal fasli. Taqaddama faridun amamal fasli. Nah, Farid berdiri di depan kelas. Nah, tadi di sana itu jenis ism ma'rifah yang pertama adalah al-mu'arrab bi al, ya, ditandai dengan alif lam. Jadi mana dia di sini? Kata-kata yang ada alif lamnya yang mana? Nah, coba Ananda lihat. Mana di sini kata-kata yang diawali dengan alif lam? Nah, ini enggak, ini tidak, ini tidak. Nah, ini berarti inilah dia ism al-mu'arrab bi al, ya, yang tadi yang udah menjelaskan sedikit. Contohnya tadi secara itu aja ya, secara umum aja contohnya itu tadi. Ini secara khusus contohnya seperti ini. Amamal fasli. Nah, ini kedapatan nih alif lamnya. Inilah ism ma'rifah jenis pertama, yaitu al-mu'arrab bi al, ism yang dimulai dengan alif lam. Ini dia contohnya ya. Kemudian di situ yang kedua ism domir ya. Ism domir contoh ma'rifah yang kedua, jenis ma'rifah yang kedua. Nah, ini dia contoh secara gamblangnya. Li aliyin amun huwa yaskunu fi hadhil asimah. Ya. Coba cari di sini mana yang ism domir. Yang ism domir yang mana? Tadi kan insya Allah Anda udah hafal ya, ism domir itu kata ganti orang ada 14 dalam bahasa Arab ya kan? Wa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Nah, di sini dalam kalimat ini, dalam ibarah ini, dalam jumlah ini yang ada huwanya ini mana? Ada yang ada ism apanya? Ism domirnya mana? Nah, ternyata huwa. Nah, huwa inilah kalau disuruh cari, misalnya disuruh cari mana di sini kata ism ma'rifah yang jenisnya ism domir. Nah, kalian dapatlah huwa. Hanya dia ism ma'rifah jenis kedua ya. Nah, nih. Pokoknya dalam Al-Qur'an kalau terdapat kata ganti orang domir, nah udah dipastikan dia ism ma'rifah. Oke. Itu yang kedua. Kemudian 1 2, yang ketiganya mana ya? Oh, ini dia. Hazihil madrasah taqa'u fi Jakarta Syarqiyah. Hazihil madrasah taqa'u fi Jakarta Syarqiyah. Ya.
Nah, di situ jenis yang ketiga dari isim ma'rifah adalah isim isyarah. Isim isyarah, kata tunjuk. Nah, anak-anak jangan lupa mencatat ya. Umi tekankan tadi, tulis gitu ya, biar dia lebih lengkap ilmunya. Isim isyarah. Nah, isim isyarah coba dicari di sini. Mana di sini kata tunjuk dalam kalimat ini yang Umi tuliskan ini? Setelah dicari, maka inilah ternyata kata tunjuk hazihi ya. Kata tunjuk itu ada untuk yang jauh, ada untuk yang dekat. Hazihi, haza ya. Itu untuk yang dekat. Zalika, tilka itu untuk yang jauh. Tapi tentunya beda ya. Zalika untuk muzakkar, tilka untuk muannas. Haza untuk muzakkar, hazihi untuk muannas. Nah, jadi setiap kata yang di dalamnya ada hazihi, ada kata tunjuk, itu sudah dipastikan ada isim ma'rifah. Jadi isim ma'rifah yang mana? Isim ma'rifah jenis ketiga, yaitu isim isyarah ya, hazihi. Nah, contoh yang keempat, nama orang ya, isim alam. Di situ isim alam itu, isim alam itu jenis ma'rifah yang keempat. Ingat bahwa isim ma'rifah itu ada 6 macam. Yang Umi jelaskan saat ini adalah jenis yang keempat, yaitu isim alam, nama benda. Nama benda itu tadi bisa nama orang. Ini nama orang contohnya, wasala faridun dirasatahu fil madrasatil aliyah ya. Farid sudah sampai pendidikannya tingkat madrasah aliyah. Jadi coba Anda cari mana di sini yang nama orang dari kalimat yang tertera di sini. Dari kalimat yang Umi tuliskan nih. Ternyata isim alamnya adalah faridun. Nah, inilah dia isim ma'rifah jenis isim alam. Isim ma'rifah yang jenisnya adalah nama benda. Nah, kali ini nama orang. Bukan hanya nama orang ya. Bisa aja nama kota, nama binatang, nama hewan, itu sudah dipastikan isim alam, yaitu jenis ma'rifah yang keempat ya, yaitu isim alam. Nah, ini wasala farid. Farid inilah isim apa anak-anak? Isim alam, nama orang ya, nama benda. Salah satunya adalah nama orang. Bisa aja nama hewan, nama binatang, nama kota, nama daerah, nama negara. Itu semua adalah isim ma'rifah jenis isim alam. Kemudian Aliyun huwallazi yaskunu fi baitin ammihi. Aliyun huwallazi yaskunu fi baitin ammihi. Ya, coba cari di sini. Mana sini yang isim mausul. Isim mausul adalah jenis yang kelima dari isim ma'rifah ya. Isim yang sudah tertentu, yang khusus gitu ya sifatnya. Jadi, isim mausul itu apa ya Mi? Itu dia kata sambung yang artinya yang. Ya, misalnya huwallazi yaj'alus samawati wal ardh. Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Pasti lazinya itu yang artinya. Allazina amanu, orang-orang yang beriman. Pakai yang kan itu kata sambung. Nah, ini di sini ternyata allazi. Aliyun huwallazi. Ali adalah yang. Pasti ini artinya yang. Mau allazina, allati, semua allai, allazani itu artinya yang ya. Tapi dia berapa orang? Kalau allazi satu orang, allazina orang-orang banyak. Allazina orang-orang yang ya. Nah, ini dia tunggal karena dia ali ya. Jadi pokoknya kalau ananda sekalian menemukan ini udah dipastikan isim ma'rifah ya. Kemudian yang keenam, askunu fi syari'i Kebayoran Lama. Askunu fi syari' Kebayoran Lama. Tadi itu jenis yang keenam adalah al-mudhaf ila ma'rifatin, yaitu yang disandarkan kepada isim ma'rifah. Mana isim ma'rifah di sini? Kebayoran Lama ini isim ma'rifah. Ya, jadi syari ini kata-kata yang disandarkan kepada isim ma'rifah. Jadi syari ini menjadi isim
ma'rifah. Jadi ada kata benda, dia masih bersifat umum, tapi disandarkan dengan ism ma'rifah. Nah, ism ma'rifah apa yang ini di sini? Ism ma'rifah nama kota, ism alam, ya. Disandarkan kepada salah satu ism ma'rifah. Apa dia di sini? Kebayoran nama ini kan nama kota kan, nama daerah di Jakarta sana. Jadi syari di sini dia menjadi ism ma'rifah karena dia disandarkan kepada ism ma'rifah. Jadi jelas ya anak-anak. Umi tekankan sekali lagi, ism itu ada dua, ism nakiroh dan ism ma'rifah. Ism nakiroh dia itu masih bersifat umum dan ditandai hanya dengan satu contoh, yaitu tanwin. Bisa tanwin atas, bisa tanwin bawah, bisa tanwin depan. Nah, kalau ada dua kata, alkitabu sama kitabun, yang mana ism nakiroh? Jelas kitabun, karena dia ciri-cirinya adalah tanwin. Nah, itu aja dia kalau tentang ism nakiroh, dia ciri-cirinya cuma tanwin. Mau tanwin atas, tanwin bawah, tanwin depan, ya. Kitaban, kitabun, kitaben. Nah, itu dia ism nakiroh. Kemudian ism ma'rifah. Ism ma'rifah itu ada 6, ya. Ada 6 macam. Ism alam, ism domir, ism mausul, ism yang disandarkan kepada ism nakiroh. Ada 6 ya. Jadi udah Umi jelaskan contoh-contohnya. Mudah-mudahan anak-anak Umi sekalian bisa membedakannya. Dan nanti kalau ada soal post test di akhir sebelum pelajaran kita berakhir, insya Allah Ananda sekalian bisa menjawabnya ya. Oke, sampai di sini saja pembelajaran dari Umi. Umi tekankan kalian tetap semangat ya mempelajari bahasa Arab. Barang siapa yang merasa mudah maka akan dimudahkan. Tapi barang siapa yang merasa sulit maka akan disulitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan menghafal Quran. Kalau siapa yang merasa payah ya payah. Jadi Allah itu mengikuti prasangka hambanya. Oke, semangat belajar bahasa Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini dulu pembelajaran kali ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada video pembelajaran berikutnya ya. Jangan lupa like, comment, and share video pembelajaran ini ya. SMA Islam Anijam, unggul, cerdas, dan islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.